Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta Selatan. Ya, keluar dari gedung Ditjen Pajak, penyidik KPK membawa satu koper hitam. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam penyidikan dalam dugaan suap pengurangan nilai pajak. Penggeledahan terkait dugaan suap pemeriksaan pajak PT WP pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026 yang menjerat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Sebelumnya, KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara setelah melakukan operasi tangkap tangan pada Jumat lalu. Selain itu juga penyidik tentu akan menelusuri, akan melacak kemana saja aliran uang yang terkait dengan perkara ini. Oleh karena itu, hari ini penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahannya di kantor pusat Ditjen Pajak di Jalan Gatot Subroto. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Tentu penyidik mencari bukti-bukti tambahan untuk mempertebal, untuk memperkuat dari apa yang sudah didapatkan dari penggeledahan sebelumnya. Ya, karena memang kita masih akan terus menelusuri, termasuk proses ataupun tahapan dari penilaian dan pemeriksaan ini seperti apa, peran-peran yang dilakukan pihak-pihak di kantor pusat Ditjen Pajak. Ya. Diperiksa KPK sebagai saksi dugaan korupsi haji, petinggi PBNU membantah adanya aliran uang baik kepada dirinya maupun kepada organisasi Nahdlatul Ulama. Setelah diperiksa selama 7 jam, Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Aizuddin Abdurrahman alias Gus Ais akhirnya keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Gus Ais diperiksa sebagai saksi kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut Holil Haumas dan staf khususnya Iswah Abidal Aziz. Gus Ais membantah dirinya terlibat dengan dugaan korupsi kuota haji. Ia juga membantah adanya aliran uang baik kepada dirinya maupun kepada NU. Ya, KPK bilang ada aliran uang Pak ke Bapak dari kasus ini Pak? Enggak. Itu dari Pak Yakut apa dari ISPA Pak? Enggak. Kalau enggak ke Gus berarti ke PBNU ya Gus? Enggak ada juga. Kan kebetulan Gus ketua bidang ekonomi Gus. Kan Gus kebetulan ketua bidang di PBNU gitu Gus. Apakah untuk operasional atau gimana? Iyalah, sama beliau-beliau. Insya Allah kita doakan semua yang terbaik, yang maslahan, nggak ada masalah apapun. Dan ini menjadi titik muhasabah, introspeksi untuk semuanya, khususnya yang pengurus Nahdlatul Ulama lah. Sementara itu, menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, tim penyidik memeriksa Gus Ais sebagai saksi karena diduga adanya aliran uang terkait dugaan korupsi kuota haji. Kepada yang bersangkutan. Nah, ini akan didalami. Maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi. Nah, ini masih akan terus didalami. Kasus korupsi haji berawal saat pemerintah Arab Saudi menghadiahi 20.000 kuota haji tambahan. Pemerintah membaginya menjadi 92% bagi jemaah haji reguler dan 8% bagi jemaah haji khusus. Yakut yang kala itu menjadi Menteri Agama justru membaginya secara merata. KPK mengendus adanya transaksi jual beli antara Kementerian Agama dan Biro Haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Kritik banjir berujung teror, 2 korban doxing melapor ke Bareskrim. Ya, Jansen dan Iqbal mengaku mengalami ancaman digital hingga pengiriman bangkai ayam ke alamat rumah. Bisa laporan ini terjadi atas adanya dugaan tindak pidana ancaman dan teror. Ancaman tersebut berkaitan dengan kegiatan aktivisme mereka di ruang digital. Kegiatan teror ini bermula pada 20 Desember 2025. Jansen mengatakan dirinya hanya mengkritisi penanganan banjir di Sumatera. Dan menurut keterangan Iqbal, iklim demokrasi harus berjalan dengan baik. Korban berharap kasus ancaman dan teror dapat diusut secara tuntas sesuai hukum yang berlaku. Kebebasan berpendapat dan iklim demokrasi yang sehat harus tetap dilindungi di ruang digital maupun ruang publik.
kami mendapatkan beberapa informasi, banyak influencer juga yang mendapatkan teror, tapi mereka tidak melapor agar kemudian situasi ini tidak berlanjut. Dalam artian mereka juga memiliki rasa takut gitu ya, bahwa teror-teror ini benar-benar terjadi. Jadi saya rasa itu 3 pesan kami, dan kami berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti ini dengan baik gitu ya. Dan karena apa? Karena ada banyak teror sebenarnya, dan ini bukan cuma soal kami yang melapor hari ini, tapi kami juga meminta para pihak kepolisian untuk menyelesaikan laporan-laporan yang udah pernah dilaporkan. Ancamannya saya HP ibu saya dan HP adik saya, SIM cardnya itu kemungkinan besar dibajak. Jadi tidak bisa diakses, SIM cardnya nggak bisa buat telepon biasa, buat WhatsApp nggak bisa, buat Telegram segala macam nggak bisa. Habis itu nomor WA-nya diambil, saya ditelepon berulang kali. Habis itu saya ditelepon dengan orang tidak dikenal, suaranya laki-laki bukan ibu saya. Habis itu saya diminta untuk menghapus tadi. Habis itu saya diancam kalau Anda tidak menghapus konten Anda, maka Anda akan menerima akibatnya, dimatikan. Yang kami laporkan pada hari ini adalah terkait dengan rangkaian atau rentetan teror dan ancaman sebagaimana yang sudah disampaikan juga oleh rekan saya sebelumnya. Kami sebenarnya mendorong ke pihak kepolisian untuk memandang kasus ini secara holistik dan secara lebih makro, bahwa ini bukan tindakan ancamannya aja, tapi ada motif-motif politis yang kemudian memicu adanya ancaman tersebut. Klien kami atas nama Jansen di sini kerap menyuarakan suara-suara kritisnya gitu ya terkait dengan penyelenggaraan negara, khususnya dalam beberapa waktu belakang terkait dengan isu-isu Sumatera. Dan kemudian klien satu lagi, Mas Iqbal, sebagai aktivis lingkungan yang kemudian juga memberikan pandangan-pandangan kritisnya sesuai dengan kapasitasnya sebagai aktivis lingkungan, menanggapi beberapa isu-isu di Sumatera juga, kemudian mendapatkan ancaman yang serupa. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pengacara kondang dengan slogannya Gadun FM, Arianto Bakri bersama rekannya Marcella Santoso saat ini duduk sebagai pasakitan sebagai terdakwa kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang atau TPPO kasus minyak sawit mentah. Ya, nah dalam persidangan ini jaksa menuntut umum Kejaksaan Agung menghadirkan barang bukti kasus 1 unit mobil Ferrari, 2 motor Harley Davidson dan 1 sepeda mewah. Ya, 1 unit mobil Ferrari, 2 motor Harley, dan 1 sepeda motor mewah yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejumlah kendaraan ini merupakan barang bukti yang dihadirkan dalam sidang suap vonis lepas CPO. Marcella CS disebut menyuap Majelis Hakim Tipikor Jakarta yang menyediakan perkara Permata Hijau Group atau PT Wilmar Group dan PT Musimas Group dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Tak hanya itu, Marcella, Arianto, dan salah satu pihak swasta juga disebut melakukan pencucian uang senilai 52,5 miliar rupiah.